PT DSI, pengelola aplikasi pinjaman online atau pinjol diduga ilegal yang digerebek Polda Jawa Timur. Kantor pinjol diduga ilegal itu berlokasi di Jalan Raya Satelit Indah BN 8 RW 03 RT 08 Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Perusahaan tersebut memanfaatkan bangunan rumah atau rumah toko 3 lantai dengan area teras halaman seluas 12 kali 14 meter persegi. Informasi selengkapnya terkait ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Luhur. Halo Devi, selamat siang. Iya, Luhur bisa Anda informasikan bagaimana kronologi mulanya hingga perusahaan aplikator pinjol ilegal ini terbongkar yang berkantor di Surabaya ini? Ya, informasi yang kami himpun terkait kronologi bagaimana kasus ini bisa terbongkar, sebuah perusahaan operator pinjaman online yang diduga ilegal ini akhirnya dibongkar setelah pihak polisi daerah Jawa Timur menerima puluhan laporan yang kemudian ditindaklanjuti terkait adanya dugaan intimidasi penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Dan kemudian ketika diusut oleh pihak Polda Jatim yang dalam hal ini adalah Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, dan didapati ternyata laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu ternyata perusahaan dari pinjol yang melakukan intimidasi itu ada di kota Surabaya. Dan ini sebenarnya patut kami sampaikan dari pihak Polda Jatim ingin mengungkap kasus ini di pekan depan karena proses penyelidikan masih terus berlanjut. Tapi ternyata informasi mengenai penangkapan ini diduga lebih informasinya lebih awal muncul, maka kami dari pihak teman-teman jurnalis termasuk Tribun Jatim ataupun Surya juga kemudian melakukan penelusuran investigasi, dan ternyata dapat informasi ada 13 orang dari perusahaan itu atau orang-orang yang berkaitan dengan kasus itu diamankan oleh pihak Polda Jatim atas kasus dugaan intimidasi dari perusahaan pinjol ilegal semacam itu, Dev. Oke, Luhur, lalu bagaimana dengan status hukum orang yang kini sudah diamankan itu, belasan orang tadi? Untuk status hukum dari 13 orang itu berdasarkan konfirmasi yang kami lakukan kepada Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Adjun Komisaris Besar Polisi Zulham Effendi, bahwasanya 13 orang itu meliputi karyawan perusahaan tersebut dan sejumlah korban. Jadi belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian status apakah tersangka ataupun korban ataupun apa, tapi dari pihak Polda Jatim ketika kami berusaha untuk konfirmasi, ternyata informasinya adalah mereka 13 orang itu adalah para karyawan dan juga para korban yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman atau penggalian informasi keterangan terkait dugaan kasus tersebut. Macam itu, Devi. Iya, lalu sudah berapa lama ini sebenarnya perusahaan ilegal tersebut beroperasi, dan hasil penelusurannya apakah sudah ada mengenai status kepemilikan perusahaan ini, Luhur? Oke, berdasarkan informasi yang kami telusuri yang kita coba konfirmasi pada pihak Subdit Cyber Polda Jatim dan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara, ternyata perusahaan itu sudah beroperasi kurun waktu 6 bulan di tahun 2021 ini, Devi. Dan kemudian ketika kami mencoba melakukan penelusuran ke TKP berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pemangku kebijakan kawasan terkecil di situ, yakni tingkat RT, ternyata perusahaan tersebut, perusahaan yang bernama PT Duyung Sakti Indonesia, adalah perusahaan yang terbilang baru dan bisa dikatakan kerap kali berubah-ubah nama dalam kurun waktu 1 tahun. Sebelum bernama PT Duyung Sakti Indonesia atau disingkat PT DSI, sebelumnya adalah bernama PT Laut Selatan. Dan itu ternyata informasi yang kami himpun dari pihak aparat setempat, ternyata perusahaan tersebut terbilang cukup tertutup, dan ketika hendak dilakukan pengumpulan data administrasi, kemudian perizinan mengenai keberadaan aktivitas perusahaan tersebut, pihak perusahaan terus-menerus berkelit kepada pihak pemangku kebijakan di kawasan itu, Devi, semacam itu. Ya, lalu untuk respons dari korban ini sendiri, apakah sudah ada terkait mereka yang melihat penggerbekan perusahaan pinjol diduga ilegal di Surabaya ini? Oke, untuk respon dari para korban ini memang cukup banyak ya, Devi. Jadi pihak Polda Jatim sebenarnya sudah memiliki
sekitar 45 laporan mengenai kasus dugaan intimidasi dari debt collector pinjol ilegal ini. Dan kasus itu sebenarnya bisa lebih banyak karena kasus yang dihimpun oleh Polda Jatim bukan hanya di tahun ini atau bukan hanya berdasarkan instruksi dari Kapolri yang beberapa waktu yang lalu dilakukan, tapi sebenarnya Polda Jatim sudah bergerak sejak tahun 2018 mengenai atau menampung segala bentuk laporan pengaduan mengenai intimidasi yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini. Dan informasi yang kami himpun dari para korban ketika kita tanyai, ternyata kebanyakan mereka mengaku senang, tapi mereka tidak merasa cukup kalau hanya sebatas melakukan penggerbekan dan menangkap para oknum debt kolektornya saja. Para korban berharap pihak kepolisian dan juga pihak pemerintah benar-benar melakukan penindakan secara hukum yang begitu mendasar agar praktik pinjol ini, vintage ini untuk benar-benar yang bersifat ilegal ini benar-benar dituntaskan. Jadi langsung bukannya sebatas mencabut para pelaku yang ada atau bekerja di dalam perusahaan itu, tapi juga mengusut siapa pendana dan juga otak yang menggerakkan aktivitas bisnis ilegal yang begitu meresahkan masyarakat. Macam itu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi, untuk informasi Anda dari Surabaya. Selamat kembali bertugas.